Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pelajaran Matchem ya di semester 2 ini. Kita akan belajar tentang solid atau bangun ruang. Oke. Kita bahas tentang kita masuk semester 2 ini kita akan belajar chapter 16 ya teman-teman, halaman 189 tentang nets atau jaring-jaring. Nah, sebelum itu kita akan belajar dulu tentang solid atau bangun ruang. Nah, teman-teman bisa lihat di buku halaman 189, oke? Nah, kita ke solid yang pertama yang akan kita bahas adalah cube atau kubus. Nah, kubus itu kayak gini. Kalau teman-teman lihat kotak kayak kotak ini, tapi semua sisinya itu bentuknya sama. Oke. Semua sisinya bentuknya sama dan panjangnya sama. Atau kalau teman-teman di rumah punya Rubik, lah itu adalah salah satu contoh dari cube. Oke ya, teman-teman. Nah, nah. Nih, di dalam cube itu nanti, lah kalau misalnya dibuka kayak gini, cube itu punya 6 faces. Jadi a cube has 6 faces. Mana aja itu face-nya? Ada kanan sama kiri, ada depan sama belakang, ada atas sama bawah. Atau kalau kita buka nih ya teman-teman, kita bikin cube dengan warna yang berbeda-beda. Kalau kita buka lah, warna-warna masih kotak masing-masing warna itu adalah facesnya. Contoh ini kiri sama kanan, yang kanan biru, kiri orange, yang belakang hijau, yang depan ungu, yang bawah kuning, yang atas merah. Lah itu adalah facesnya, yaitu ada 6, oke ya. Terus masing-masing facesnya itu berbentuk square atau persegi. Jadi the six faces are square atau persegi. Jadi facesnya itu bentuknya square atau persegi. Oke, itu tadi adalah cube. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan bahas tentang kuboid. Nah, kuboid itu apa? Kuboid itu adalah balok. Nah, balok itu kayak gini sayang, teman-teman. Nih, jadi facesnya beda-beda. Kalau tadi cube facesnya semuanya bentuknya sama, tapi kalau kuboid facesnya bentuknya beda-beda, tapi berpasangan. Artinya apa? Yang kiri sama kanan bentuknya sama, depan sama belakang bentuknya sama, atas sama bawah bentuknya sama. Oke. Nah, ini juga contoh dari kuboid. Nah, lebih jelasnya tentang faces kuboid itu seperti ini. Nah, nih kita bahas tentang faces kuboid itu seperti ini. Nah, nih ini bagian sisi kiri left, ini sisi kanan. Nah, left face, ini right face. Nah, yang ini bawah, yang ini atas, ini yang belakang, ini yang depan. Jadi kiri sama kanan itu bentuknya sama, bentuk dan besarnya sama, ke atas sama bawah bentuk dan besarnya sama, depan sama belakang. Jadi kuboid itu juga punya 6 faces. Nah ya, masing-masing facesnya berbentuk rectangle atau juga bisa berbentuk rectangle and square. Jadi kalau kuboid facesnya itu bisa berbentuk rectangle aja atau bisa juga rectangle and square. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang prism. Nah, prism itu kayak gini teman-teman. Apa sih ciri-cirinya prism? Prism itu ciri-cirinya dia punya dua face yang bentuknya sama dan paralel. Paralel itu berarti sejajar. Contohnya prism yang A. Nah, dia punya face yang bentuknya sama dan paralel, yaitu yang face yang bawah itu segitiga sama face yang atas itu segitiga. Hadap-hadapan segitiganya. Nah, itu berarti dia prism. Karena yang faces yang berhadapan itu segitiga, makanya disebut triangle faces ya. Nah, jadi prism A itu adalah triangle prism. Nah, prism A has 5 faces. Jadi dia punya 5 faces. Yang mana aja? Nih, yang depan kiri, depan kanan, depan kiri, sama yang belakang.
sama bawah, atas, ya. Yang kiri, yang kanan depan, kiri depan sama yang belakang depan itu yang tegak, itu dia berbentuk rectangle. Makanya di sini dibilang three faces are rectangle. Jadi 3 facesnya itu rectangle. Terus yang bawah sama yang atas, yang hadap-hadapan itu triangle. Makanya di sini dibilang and two faces are triangle. Ya, jadi prism A itu has a 5 faces. Dia punya 4 face. 3 facesnya adalah rectangle, 3 faces are rectangle, and 2 facesnya adalah triangle. Oke ya. Nah, sekarang yang prism B. Prism B has a 6 faces. Jadi dia punya 6 faces. Mana aja? Nih, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Oke, dia punya 6. Nah, 4 faces are rectangle. Jadi 4 facesnya adalah rectangle. Yang mana? Yang kiri, kanan, atas, bawah itu rectangle. And 2 facesnya are parallelogram. Jadi yang depan sama yang belakang itu parallelogram. Makanya dia punya 6. Oke ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke piramid. Kalau piramid itu apa cirinya? Piramid itu cirinya di atasnya ngumpul nih satu titik nih. Ada puncaknya ngumpul di satu titik, itu disebut piramid ya. Ada beberapa jenis piramid. Lihat yang pertama. Yang pertama piramid tapi bawahnya segitiga. Berarti piramid ini disebut triangle pyramid. Triangle pyramid ini contoh dari piramid A itu triangle pyramid. Piramid A has a 4 faces. Jadi dia punya 4 faces. The 4 faces are triangle. Keempat facesnya adalah segitiga. Yang mana aja facesnya? Nih, kiri depan, kanan depan, belakang. Segitiga kan? Terus yang bawah. Jadi ada 4. Oke ya. Sekarang yang triangle yang piramid yang kedua. Yang B. Piramid B has 5 faces. Jadi piramid B punya 5 faces. 4 faces are triangle. Jadi 4 facesnya itu triangle and 1 facesnya is a square. Dan 1 face-nya itu square atau persegi. Yang mana aja itu? Yang triangle. Yang triangle nih yang kanan, yang ke atas nih yang tegak. Kanan, kiri, depan, belakang, itu segitiga. Terus yang satu, yang square yang mana? Yang bawah. Oke ya. Nah sekarang kita lanjut ke piramid yang ketiga. Piramid yang ketiga atau piramid C. Piramid C has a 5 faces. Jadi dia punya 5 faces juga. 4 facesnya are triangle and 1 face-nya is a rectangle. Jadi 4 facesnya triangle. Yang mana? Nih yang tegak kanan, tegak kiri, depan, belakang. Itu triangle. Terus yang 1 face-nya yang bawah itu adalah rectangle. Nah itu ya. Jadi yang piramid B sama piramid C sebenarnya hampir sama. Cuma bedanya yang piramid B bawahnya itu square, yang piramid C bawahnya itu adalah rectangle. Berarti yang B itu disebut square pyramid, yang C disebut rectangle pyramid. Oke ya. Nah sekarang ke solid yang selanjutnya yaitu silinder. Silinder itu bahasa Indonesianya tabung. Contoh gampangnya di kehidupan sehari-hari kita, silinder itu kayak kaleng susu atau botol Tupperware, gelas Tupperware itu juga termasuk silinder ya. Nah, silinder ini dia punya 3 faces. Silinder has a 3 faces. Mana aja? Bawah yang berbentuk lingkaran atau circle, atas sama yang melengkung. Nah, itu. Nah, di sini ditulis ya. Ini Bunda tulis cylinder has 3 faces.
Two facesnya itu adalah circle, yaitu yang mana? Atas sama bawah. Terus two facesnya itu adalah rectangle yang melengkung. Oke. Nah, terus ini juga Bunda ada contoh-contoh prism nih. Yang pertama triangular prism. Nih contohnya. Berarti kenapa ini ada bawah sama atas yang hadap-hadapan. Terus yang ini rectangular prism. Nih, rektangularnya bawah sama atas hadap-hadapan. Nah, rectangular prism itu sama aja dengan kuboid. Oke. Yang ini adalah pentagonal prism atau prisma segi 5. Jadi, ini bentuknya segi 5, ini juga segi 5 hadap-hadapan, makanya disebut pentagonal prism, ya. Nah, terus ini kalau ini adalah triangular prism, ini adalah rectangular prism atau disebut juga cuboid. Oke. Nah, kalau untuk triangular prism itu has 5 faces. 3 facesnya itu rectangle yang tegak, 2 facesnya triangle. Nah, kalau rectangular prism itu rectangular prism itu disebut juga cuboid, ya. Rectangular prism itu disebut juga cuboid. Dia punya 6 faces. Nah, 6-6-nya itu adalah rectangle. Dan yang harus teman-teman ingat, kalau prism yang tegak itu bentuknya pasti rectangle, ya. Nah, kalau piramid yang tegak itu bentuknya pasti triangle, ya. Nah, sekarang kita masuk ke solid yang selanjutnya, yaitu cone atau kerucut. Nah, mungkin teman-teman saya lihat bentuk kayak gini seperti apa? Seperti caping Pak Tani, topi ulang tahun, atau cone atau itu apa, kerupuknya es krim cones itu bentuknya kayak gini, ya. Nah, kalau cone ini punya berapa face? Dia punya 2 face, yaitu yang lingkaran yang bawah biasanya lingkaran, sama yang lengkung atasnya ini, ya. Makanya di sini tulis. Nah, kalau kita buka nih, nah nih kita buka nih cone itu nanti jadinya kayak gini. Nah, berarti dia facesnya ada apa? Nih 2, 1 sama 2, 1, 2. Yang ini face yang pertama yaitu circle, face yang kedua, nah itu disebut juring lingkaran atau kata dalam bahasa Inggrisnya disebut sektor. Itu ya. Jadi kalau cone punya 2 faces. Itu ya teman-teman. Nanti ya penjelasan beberapa solid yang tadi udah Bunda jelasin. Yang ini ada cone, ada prism, nih ada silinder, ada piramid, ini juga ada prism, ada cuboid, nih cuboid atau balok, terus ini ada cube atau kubus. Itu ya. Oke. Bunda rasa penjelasan Bunda cukup sekian dulu tentang solid atau bangun ruang. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti. Oke ya teman-teman, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.